Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sampai detik ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik, sehat, dan alhamdulillah semoga hidup kita hidup yang barokah fid dunya wal akhirah. Sehat, tentrem, ayem, keluarga nggih keluarga barokah, anak solih solihah, rezeki kathah banyak barokah dan melimpah, juga halal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, harus bahasa Indonesia yuk. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini jamaah hampir semua kalau ada kajian ikut ngaji nggih? Atau kalau pas lagi ada waktu senggang ngaji gitu nggih? Enggak apa-apa. Yang penting tuh istiqomah sebenarnya. Kan ini kan majelis ini kan senantiasa berganti nggih jamaahnya nggih. Kan pindah berapa tahun pindah, enggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu itu tetap istiqomah dalam melaksanakan kebaikan dimanapun berada. Yang penting itu istiqomah. Ngaji gini, istiqomah dalam melaksanakan kebaikan itu penting. Sodako dengan istiqomah, sholat, ibadah, apalagi sekarang ini bulan puasa nggih. Bapak Ibu menjalankan kebaikan dalam bentuk mencari ilmu ini yang penting istiqomah. Bapak Ibu paham atau enggak paham, enggak penting itu, enggak penting. Saya kalau ngaji, jamaah saya itu paham enggak paham, bagi saya enggak penting. Wong kadang tak suruh kalau enggak paham, tetap tak suruh manggut-manggut. Paham? Enggak Pak, enggak apa-apa. Manggut-manggut tuh wis nyenengke pembicarane gitu. Jadi jenengan mantuk-mantuk gini-gini ini bagi saya cukup bahagia. Entah jenengan paham atau enggak, mungkin manggut-manggutnya karena mungkin juga ngantuk kan ya, apalagi yang sekarang ini ya udah puasa ber-AC enak itu. Lah, kenapa kok saya kalau ngaji tidak memaksa harus paham? Karena memahamkan seseorang, membuat orang itu tambah ilmunya itu bukan wilayahnya ustadz, bukan wilayahnya guru, bukan wilayah kiai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi tugas kami, tugas seorang guru, kiai, ustadz itu hanya menyampaikan kajian keilmuan dengan cara yang terbaik. Paham tidak paham itu sudah bukan wilayahnya sang guru. Penting dipahami ini. Jadi ketika jenengan ngaji berkali-kali tanya paham enggak apa-apa. Karena yang dinilai oleh Allah pada wilayahnya keistiqomahan. Al-istiqomah tajlibul karomah. Istiqomah itu mendekatkan dan mendatangkan kemuliaan. Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kemuliaan. Jadi bisa saja jenengan datang ngaji di sini diniati istirahat leye-leye terus tiduran, tapi niati golek ilmu tuh sama dapatnya nanti. Datang plek terus cari tempat yang paling nyaman kan ibu-ibu biasanya tuh lendetan, sandaran, enggak apa-apa. Terus ngobrol nggak apa-apa, tapi niatnya adalah cari ilmu. Karena orang ngaji itu ada 3 model orang ngaji karena dia pingin cari ilmu beneran, orang ngaji karena dia butuh cari teman ngobrol. Yang ketiga ini menarik ini, kalau di takjilan itu orang ngaji karena di rumah nggak ada makanan. Nah, jadi nggak apa-apa selama niatnya dia menjaga keistiqomahan dalam beribadah, insya Allah tajlibul karomah, mendekatkan dalam kemuliaan. Jadi santai mawon. Yang pingin tidur nggak apa-apa, yang pingin delosor nggak apa-apa, santai mawon. Wong saya ini
jenengan paham mboten paham itu bukan wilayah saya. Kalau saya ngaji, kadang ibu-ibu membawa anak-anak nggih. Terus dia berlari-lari, bermain-main, terus jatuh, berdarah-darah, itu kadang saya enggak pernah terganggu. Ada jamaah ngaji terus punya anak-anak rame, cerik-cerik, terus lari-lari jatuh, saya itu tidak pernah terganggu. Kenapa? Karena dia bukan anak saya. Jadi saya itu santai-santai saja itu. Wong tugas saya itu bukan marahi anak orang lain, bener ya? Tugas saya kan hanya ngajar, selesai. Undangan saya untuk menjadi pembicara, bukan ngurusi wong sing rasani saya, bukan ngurusi bocah sing rame. Lah inilah enaknya saya, sehingga saya insya Allah sehat walafiat. Karena ada satu ustadz itu, kalau pas ada jamaah rame itu dimarah-marahi. Nanti ustadz itu biasanya cepat kena penyakit stroke dini biasanya gitu itu. Weh, kalau ngaji diam, kalau enggak pulang aja. Lu ngapain? Wong kita diundang untuk ngaji, bukan untuk marah-marah jamaah kok. Bener nggih? Jadi kalau dengan saya nyaman saja, jangan boleh lendetan, santai, main HP, terus khusyuk, tawadu, dingklu, ngantuk. Ini ku sah saja, karena itu wilayah kebaikan panjenengan. Yang penting insya Allah yang hadir di sini satu niatnya adalah istiqomah menjaga kebaikan panjenengan. Bu dimanapun insya Allah jenengan tetap kalau bisa menjaga istiqomahan itu tajlibul karomah. Dulu ada sahabat yang namanya Abdullah Ummi Maktum. Dia ini tunanetra. Suatu saat dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, izinkan saya untuk tidak ikut jamaah sholat subuh. Ini tunanetra. Karena kebiasaan dia berangkat, tapi beberapa kali ketika Abdullah Ummi Maktum berangkat ada halangan. Terus dia bilang kepada Kanjeng Rasul, izinkan saya untuk tidak berangkat sholat jamaah subuh. Kata Rasulullah, apakah engkau mendengar suara azan dari masjid ini? Saya dengar ya Rasul. Enggak ada alasan kamu tidak berjamaah. Nah ini menarik ini. Nah di Indonesia itu kebanyakan panggilan sholat itu bukan azan. Kalau di kampung saya nih, panggilan sholat adalah iqomah. Kalau azan itu belas sepi kayak Pak, nggak ada wong nih, bar komat penuh gitu loh. Nah ini, lah akhirnya apa? Abdullah Ummi Maktum kan dibilangi nggak ada alasan untuk tidak berjamaah di masjid, maka dia sholat. Suatu saat ketika dia berangkat sholat terus terjatuh, kan dia tunanetra. Ketika terjatuh keningnya kena batu berdarah. Ketika berdarah ini menarik. Nggak lama kemudian ada seorang laki-laki yang gandeng dia sampai ke masjid, ditunggu pulangnya, diantar sampai ke rumah, dan berkali-kali, berhari-hari. Ini nggak kenal. Suatu saat Abdullah Ummi Maktum tanya, Kisana engkau siapa? Dia jawab, kamu nggak perlu tahu siapa aku, yang penting kamu berangkat ke masjid selamat, pulang selamat. Enggak, kalau kamu nggak mau menunjukkan siapa kamu, saya nggak mau kamu antar, saya berangkat sendiri. Dia jawab, saya adalah iblis. Loh, kenapa kamu ngantar saya? Kok baik sekali ini iblis ngantar ya? Ternyata gini, ternyata ketika Abdullah Ummi Maktum untuk menjaga keistiqomahan sholat subuh dan dia terjatuh, itu iblis itu mendengar para malaikat mintakan ampun dosa-dosanya Abdullah Ummi Maktum kepada Allah, dan dosanya dihapus separuh dosanya. Lah iblis ini nggak mau, ini kalau besok jatuh lagi dia nggak punya dosa ini. Lah maka nanti bisa bapak ibu tiru ya, ada batu terus jelungup begitu aja, nanti insya Allah yang gandeng nanti malah perawat rumah sakit. Lah ini menarik ini, akhirnya terus dia nggak mau. Loh, sampai begitu hebatnya orang yang menjaga keistiqomahan, sampai iblis itu menolong, bukan karena menolong, jangan sampai Abdullah Ummi Maktum ini tidak punya dosa. Satu kali jatuh aja separuh habis, kalau dua kali bersih ini. Dan jenengan kalau ingin bersih, jatuh terus, naik jatuh lagi, naik jatuh lagi, itu namanya kena penyakit osteoporosis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian mukadimah saya. Ini baru mukadimah loh ini ya, belum pengajian, ini mukadimah. Ngaji saya itu nggak lama-lama, yang penting mukadimahnya panjang nggak apa-apa. Kalau ngajinya lama nanti saya mau dihujat, ngaji kok suwi-suwi. Enggak, yang suwi ini adalah mukadimahnya, ngajinya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji saya membuat rujukan nggih, saya bawa kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini napa? Penglihatan mata saya agak blur, maka agak dekat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi bayani kasrati turukil khair. Bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ini karena sayangnya Allah kepada kita, biar kita itu optimis masuk surga. Nah, saya jelaskan. Kenapa ini saya bahas? Biar kita ini menjadi orang yang optimis masuk surga. Jangan sampai dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Beda cara berdiri dalam sholat neraka. Ada yang gini, ada yang gini, beda neraka. Itu kasihan surganya nanti ini, nggak ada penghuninya nanti ini. Jadi ini adalah bab biar kita tuh optimis. Optimis ternyata masuk surga tuh sangat gampang sekali ternyata, sangat gampang. Dan ini kan wajah-wajah calon penghuni surga gini, kelihatan gini. Ya calon, namanya calon kan bisa jadi bisa enggak ya. Tapi insya Allah lihat dari senyumnya jenengan, insya Allah sudah jelas surga jenengan. Jelas surga. Insya Allah surga semua ini. Loh Pak Natif, kalau banyak dosanya apakah tetap masuk surga? Masuk surga, tapi dicuci dulu Pak. Dicuci di neraka. Enggak sakit kok, enggak lama, paling ya 2-3 hari gitu aja paling. Enggak sakit, paling cuma kemebul gitu ya. Keluar asap terus selesai dimasukkan surga. Iya, karena dalam diri kita, diri panjenengan kan ada kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ketika jenengan ucap la ilaha illallah, sudah itu kunci. Santai mawon. Wong orang-orang non muslim ketika dia bersyahadat untuk jadi muslim aja selesai semua dosa-dosanya kok. Dan sedangkan kita kan tiap hari bersyahadat dalam sholatnya, mentauhidkan Allah. Berarti jenengan punya hak untuk masuk surga. Jadi jenengan mboten usah bingung. Jenengan kan pede mawon bahwasanya jenengan bakal masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Katanya jenengan ora percaya ya. Jenengan enggak percaya dengan diri sendiri nggih. Ini kabar-kabarnya ini, ini jenengan bakal masuk surga, ini kabar-kabarnya. Jenengan sudah dapat kabar belum ini? Belum ya? Belum dapat kabar. Kabar-kabarnya ini baru saja dapat ini kabarnya ini. Jenengan ini insya Allah masuk surga ini. Jenengan senyumnya kok nggak percaya karo omongan gue. Loh, iya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, maka dia mau surga bersama aku. Ini jenengan dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah. Cari ilmu, golek ilmu, menjaga keistiqomahan. Maka saya sangat berbangga ngisi di sini karena saya ngisi di hadapan para ahli surga. Walaupun saya ingin jenengan boleh GR. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang menjelaskan banyaknya kebaikan-kebaikan, banyak jalan menuju kebaikan yang insya Allah kebaikan itu membawa kita ke surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat dengan firman Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya Allah itu yang menghidupkan dan mematikan manusia atau makhluk semuanya, dan menulis wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, menulis amal-amal kita selama masih hidup, wa atharahum, dan bekas-bekas yang pernah kita lakukan selama masih hidup. Ketika kita meninggal, ada bekas amalan yang masih dipakai oleh orang lain atau masih berbekas, maka itu tetap akan menjadi amal baik kita. Contoh misalnya sederhana aja, ternyata masjid pajak ini butuh karpet baru misalnya ini, atau butuh kursi baru misalnya ya. Selama kursi ini dipakai untuk penyampaian keilmuan dan yang membelikan kursi ini sudah meninggal Pak, wa asarohum, bekasnya tetap akan tertulis oleh Allah sebagai amal-amal kebaikan. Lah ini jalan-jalan kebaikan mudah sekali sebenarnya, banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Niki wonten hadis saking Abu Dzar. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama yusalli wa yasumuna kama nasumu
wa yatasaddaqu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bikulli tasbih inna bikulli tasbihati shadaqah wa kulli takbirati shadaqah wa kulli tahmidati shadaqah wa kulli tahlil shadaqah wa amru bil ma'ruf shadaqah wa nahyu 'anil munkar shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bapak Ibu, ini yang ditanyakan oleh para sahabat tentang kekhawatiran amaliyahnya dia tidak bisa mengalahkan orang yang kaya. Dia mengatakan, ya Rasul, orang kaya itu pergi ke surga dengan amalan-amalan yang banyak. Dia melaksanakan sholat seperti apa yang kita laksanakan. Dia melaksanakan puasa seperti apa yang kita laksanakan. Yang membedakan adalah dia bisa melaksanakan sedekah dengan hartanya. Sedangkan kami ini tidak punya harta untuk sedekah. Lah ini keluhan orang miskin kepada Rasulullah ketika melihat orang kaya begitu gampangnya bisa masuk surga ketika dia dalam dirinya ada keimanan. Lah Rasulullah membuat jawaban yang orang sedekah itu tidak harus dengan amalnya, dengan malnya, dengan hartanya. Bacaan tasbih kamu sedekah. Bacaan takbir kamu sedekah, bacaan tahlil kamu sedekah, dan kamu mendatangi syahwat kamu yang halal adalah sedekah. Maksudnya hubungan suami istri. Ya, nanti malam kan ada jalan untuk sedekah itu dengan istri-istrinya, dengan suami-suaminya. Lah, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat memberikan jalan yang mudah bagi kita semua untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak berbuat baik. Ketika orang sedekah dengan amalnya, dengan hartanya, Rasul menjawab, tahlil kita la ilaha illallah sedekah, takbir kita Allahu akbar sedekah, tahmid kita, tasbih kita adalah sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu ada sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban ini punya ciri khas. Kalau dia berangkat duluan di masjid, pasti dia tidak mau duduk di tengah atau depan, pasti di depan tapi pojok, dan menjadi ciri khas. Jadi kalau nanti ada jamaah yang depan pojok itu pasti berbeda, pasti dia cari lendetan untuk menyampaikan hasrat ngantuknya mesti itu. Lah ini Sya'ban ini tiap hari dia pasti datang duluan tapi di pinggir depan. Ditanya, Sya'ban, kenapa engkau duduknya mesti di pinggir? Dia jawab gini, ya Rasul, saya nggak mau menghalangi orang yang mau pingin duduk di depan, dan saya nggak mau terhalangi ibadah saya dengan kehadiran orang lain. Maka di pinggir kan paling aman itu, nggak mungkin dilewati orang, nggak mungkin dilangkai. Nah ini menarik. Tapi suatu saat di subuh hari Rasulullah itu tidak melihat sosok Sya'ban di depan dan pinggir. Ditunggu jangan-jangan terlambat. Ternyata tanya, ada yang tahu Sya'ban? Enggak tahu ya Rasul. Ya udah kita tinggal jamaahnya. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, Rasulullah matur, di mana Sya'ban? Enggak tahu ya Rasul. Siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Saya Rasul. Ada salah satu sahabat yang tahu. Nanti setelah duha kita berangkat. Ternyata rombongan ini setelah duha berangkat menuju kediaman Sya'ban dengan jalan kaki. Ternyata cukup jauh, 3 jam dari rumah ke masjid, 3 jam. Ini kalau ibu-ibu kalau coba, ini kalau pas ini kan apalagi puasa-puasa ini ya, puasa-puasa kalau rumahnya dekat dengan masjid, kalau pengen kayak Sya'ban 3 jam itu ya pakai mukena jam 1 pakai mukena, jalan dulu di pinggir jalan 3 jam, nanti insya Allah banyak orang kampung teriak-teriak dikira pocongan jalan-jalan. Lah Sya'ban ini 3 jam, Pak. Terus sudah tahu tempat tinggalnya, Rasul ketuk pintu, ternyata yang buka siapa? Yang buka adalah seorang perempuan. Ditanya, ibu bener ini rumahnya Sya'ban? Bener ya Rasul, saya istrinya. Loh di mana Sya'ban? Dia jawab, 1 jam sebelum berangkat ke masjid, berarti 4 jam, Pak.
Kan perjalanan 3 jam nih. 1 jam sebelum berangkat Sa'ban meninggal. Para sahabat mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus sang istri mengatakan, wahai Rasulullah, ketika suami saya Sa'ban ini sakaratul maut, ada kalimat yang saya nggak paham, singkat dan saya nggak paham. Ada 3 kalimat yang saya nggak paham. Apa? Dia jawab, seandainya lebih jauh. Yang kedua, seandainya yang baru. Yang ketiga, seandainya semuanya. Maka dengan kenabian seorang Muhammad sebagai seorang Rasulullah diberikan gambaran untuk menjawab pertanyaan sang istri. Dia bilang, oh begini, ketika Sa'ban mengatakan seandainya lebih jauh itu, saat beliau Sa'ban ini sakaratul maut, Allah menunjukkan amalnya di mana dia berangkat dari rumah ke masjid yang 3 jam itu ditunjukkan pahala beserta surga yang begitu indah. Lihat dari situ Sa'ban mengatakan, aduh ndaniyo luwe aduh seandainya lebih jauh, yang 3 jam aja begitu luar biasanya. Itu Sa'ban. Bapak ibu kan berapa jam sini ini ya. Ya nanti kalau pingin kayak Sa'ban ya lama jalannya pelan-pelan gitu ya. Ini luar biasa. Aduh, seandainya lebih jauh. Yang kedua, ketika beliau mengatakan seandainya yang baru. Suatu saat ibu, ketika di musim dingin itu Sa'ban mau berangkat sholat subuh itu, dia menggunakan jaket yang baru ditumpuk dengan jaket yang lusuh. Di Madinah itu kalau musim dingin kan bukan karena hujan, memang hawanya dingin sekali tapi berdebu. Harapannya ketika dia keluar dari rumah ke masjid, kena debu, yang kena adalah jaket yang kedua, yang luar, yang lusuh. Di tengah perjalanan ada seorang kakek-kakek yang mau berangkat ke masjid tapi dia nggak kuat karena dingin. Maka jaket yang di luar ini yang lusuh dikasihkan kepada kakek tersebut dan berbarengan berangkat ke masjid. Ditunjukkan oleh Allah amalnya ketika dia memberikan jaket yang lusuh itu, ditunjukkan pahalanya beserta surganya. Maka Sa'ban mengatakan, ndaniyo sing anyar, aduh seandainya yang baru, yang lusuh ini aja luar biasa. Yang ketiga, ketika Sa'ban mengatakan seandainya semuanya. Ibu suatu saat di pagi hari, suami ibu ini mau sarapan. Ketika mau sarapan, roti yang dibawa ketika mau dicelup ke susu, maka ada seorang pengemis, dan roti ini dibelah jadi 2 dan pengemis itu diajak makan sarapan bareng. Dan pahala ini ditunjukkan oleh Allah beserta surganya. Maka Sa'ban mengatakan seandainya semuanya. Sa'ban ini tidak menyesali perbuatannya, tetapi menyesali kenapa amaliyahnya tidak optimal. Wong separuh aja begitu luar biasa, apalagi totalitas. Dan ini menunjukkan sekecil apapun kebaikan kita, tetap oleh Allah akan dibalas dengan pahala. Dan kebaikan kita yang kita sampaikan pada orang lain, kepada siapapun, man amila sholihan falinafsi, akan kembali pada diri kita. Sudah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.